Ya, saya seorang ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga. Oh gitu. Dengan punya 3 orang anak. Ibu sendiri ngerasa terbantu Bu dengan program ini Bu? Sangat terbantu. Bu, berapa pendapatan Ibu sebulan sekarang? Bingung ya. Bingungnya itu karena saking gedenya atau gimana Bu? Ya kadang dalam 2 minggu itu ada ya penjualannya gitu dapat 12 juta. Sobat Podcast Radar Banten, kembali lagi bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan kesayangan kita, Podcast Radar Banten. Pemprov Banten mempunyai program jaminan sosial rakyat Banten Bersatu. Program yang sudah digulirkan sejak 2015 ini sudah banyak menggraduasi masyarakat miskin menjadi masyarakat prasejahtera, karena memang bantuan ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Banten. Tahun ini Pemprov menggelontorkan sekitar 50.000 alokasi bantuan jam sosratu, di mana besarannya sebesar 1 juta rupiah. Kali ini kita bakal ngobrol dengan salah satu penerima jam sosratu. Nah, ibu ini bernama Nana Sofina. Ibu ini sudah menerima jam sosratu sejak 2015. Tapi sejak bantuan ini diterima, ibu ini mampu memanfaatkannya secara baik, mampu membuka usaha, kemudian bisa secara mandiri meningkatkan perekonomian keluarga. Kita langsung ngobrol saja dengan Ibu Nana Sofina. Bu, gimana rasanya datang di Radar Banten Bu, di studio podcast kita? Deg-degan. Ibu dari Kresek Bu? Dari Kresek. Boleh Bu, perkenalkan dulu Bu, nama, kemudian Ibu tinggal di mana? Perkenalkan, nama saya Bu Nana Sofina, berasal dari Kampung Baleman, Desa Pasir Ambo, Kecamatan Kresek. Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang Bu ya? Kabupaten Tangerang. Luar biasa. Terima kasih Bu sudah datang ke studio podcast Radar Banten. Iya. Bu, kita kan lagi ngobrolin jam sosratu nih. Ini kan program punya di Provinsi Banten lewat Dinas Sosial. Nah, jam sosratu ini kan cukup bermanfaat ya, kalau orang-orang bilang ini program cukup bisa membantu perekonomian. Ibu sendiri ngerasa terbantu Bu dengan program ini Bu? Sangat terbantu. Pertama kali dapat kapan Bu? Tahun 2000 berapa ya? 3 tahunan kesini. Oh, 3 tahun lalu. Iya, 2018 lah ya. Mungkin sekitar. Apa Bu yang dirasakan manfaatnya ketika itu Ibu menerima, misalkan dulu memang lagi butuh banget untuk apa gitu? Boleh diceritain Bu manfaat dari program jam sosratu ini Bu? Ya, saya seorang ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga. Oh gitu. Dengan punya 3 orang anak. Waktu itu usaha saya ya serabutan lah, menjahit sepatu gitu, jahit ini di tempat orang. Saya pengen banget punya mesin. Oh, Ibu bekerja ikut orang iya. sebagai penjahit. Iya. Penjahit pakai mesin. Jahit sepatu. Gitu. Terus kalau nggak ada kerjaan jahit Berarti baju. Industri rumahan ya Bu ya, di industri rumahan. Waktu itu pengen punya mesin, pengen punya mesin sendiri. Terus ada pendamping yang cariin saya. Oke, pendamping jam sosratu. Iya, Pak Jainal. Pak Jainal. Iya. Waktu itu tiba-tiba saya dapet gitu dipanggil. Didata dulu sama Pak Jainal bahwa akan ada bantuan nih dari pemerintah provinsi. Itu. Iya. Dulu berapa menerima bantuannya? 2.250.000. Iya, waktu awal-awal ya. Kalau nggak salah. Itu pun langsung gitu diantar sama Pak Jahe di ini gitu. Terus saya juga tanya ini bayar apa enggak, dari mana gitu, nggak paham. Tidak dipungut sepeser pun kan Bu waktu itu. Justru malah Ibu merasa terbantu, sudah dibantu Pak Jainal mengambil bantuan itu Bu ya. Nah, itu pertama saya beli mesin di situ, punya mesin sendiri. Iya. Gitu, karena saya punya ya sedikit keterampilan.
saya coba di baju pelampung dan alhamdulillah. Berarti Dari sejak ibu beli mesin nggak ikut lagi kerja sama orang, Bu? enggak, saya ya masih waktu itu Oh, masih masih. kerja sama orang karena kan udah punya mesin harus beli bahannya Oh itu dari iya, mana. ibu gitu. ngumpulin dulu buat Iya. beli bahan, masih ikut kerja sama Masih orang. kerja sama orang iya, kerja di rumah juga iya gitu. Pulang kerja di orang, kerja di rumah. Dan alhamdulillah sejak itu ya saya tekuni usaha baju pelampung karena ada teman, ini baju ini bagus penjualannya gitu, bisa enggak? Ya memang semua juga butuh usaha Pelampung buat nyelam ya, Bu ya? buat nyelam. Ada, Bu, pelampungnya, Bu, boleh ditunjukin. Ibu sudah bawa di sini ya, sobat podcast Radar Banten, ini ibu sudah bawa pelampungnya, dan ini cukup standar, Bu ya, standar Standar. nasional ya, Bu ya. Apa sih, Bu, bahannya, Bu? Di dalamnya ada busa atau apa? Busa yang enggak nyerap air sama bahannya dari parasit. Ya, ibu bisa kepikiran bikin ini kemudian ngikutin standar, tahu dari mana, Bu? Waktu itu saya dikasih sampel, terus saya juga untuk standarnya itu berapa ons gitu. Ketebalan dikasih tahu, busanya kayak gitu. Jadi iya. ibu nggak sembarangan ya, Bu, ya, bikin ini. Sudah ada contohnya ya. Ada contohnya, terus dikasih tahu untuk ketebalan busanya berapa. Jadi kalaupun orang beli ini pakai renang aman, Bu ya, karena ngikutin standar ya. Ya ibu juga pernah nyoba soalnya. Ibu pernah nyoba, bisa berenang, Bu? Enggak, Nggak bisa. Terus sekarang enggak. Oh, ada ininya juga ya, Bu ya, fluid ya. ada. Iya. Jadi memang sudah standar ya. Sobat podcast Radar Banten, ternyata inilah dari kebermanfaatan program Jamsos Ratu, Ibu Nana Sofina ini sudah mampu mandiri, punya usaha menjahit baju pelampung yang ini sudah lumayan dipasarkannya kemana, Bu, ini? Ke Jakarta, Jakarta. kadang-kadang ke pelabuhan juga gitu. Sudah ada berarti ya yang ngebeli produk ibu Ada. ininya secara rutin ya. Iya. Kita simpan dulu, Bu, ini. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol aja. Bu, dari sebulan bisa menjahit berapa pelampung? Ya awalnya sih 200-300 piece. Ya kalau sekarang udah 500. 500. Punya Seminggu. karyawan dong berarti sekarang? Alhamdulillah Pak, Berapa, Bu, karyawannya? kurang lebih 7. 7 karyawan. Dan ibu gaji itu semuanya? Iya lah Pak, Luar biasa. nggak digaji mah kabur. Berapa, Bu, berarti mereka digaji sama ibu? Kan jahit ini mah apa sih namanya? Iya, Harian, borongan ya, per borongan. piece misalkan sekian puluh, ibu gaji sekian gitu ya. Ada yang 500 satu minggu, ada Satu yang 800. berarti bayaran gajiannya per minggu. Iya, kadang-kadang mah 2 minggu, ya gimana ini diangkat gitu. Oh, misalkan per 2 minggu dari Jakarta datang ya itu diangkat, ibu bisa Diangkat, ngegaji. bisa gaji gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sih punya hutang gaji karyawan. Alhamdulillah, Walaupun Ibu ya. kadang-kadang penjualan kan ada pasang surutnya gitu. Bu, berapa pendapatan ibu sebulan sekarang? Bingung ya. Bingungnya itu karena saking gedenya atau gimana, Bu? Penjualannya itu kan nggak selalu, maksudnya 2 minggu sekali penjualan gitu. Ya kadang dalam 2 minggu itu ada ya penjualannya gitu, dapat 12 juta itu yang keseluruhan. Gimana kecepatan kitanya juga. Kalau sekarang sih memang kan nggak ketampung. Iya. Nggak ketampungnya karena ya dari segi modal gitu, Iya. permintaan di sananya juga kan udah besar, cuman kan sayanya kapasitasnya Iya. masih. Tapi alhamdulillah kalau mesin mah udah Berarti berkembang. rata-rata sebulan di angka 12 juta ibu bisa ini ya, 12 dapat juta. pendapatan. Bu, ini kan berawal dari program Jamsos Ratu. Ibu yang tadinya kesulitan modal, membiayain anak 3, Bu ya. Kemudian sekarang sudah omsetnya puluhan juta lah begitu. Sudah bisa membangun apa di rumah, Bu? Atau beliin motor anak gitu kan? Ya, beli mesin, nambah mesin. Tadi kan punya 1 dari Jamsos Ratu, makanya itu kenang-kenangan dari Jamsos Iya, Ratu. iya. Sekarang udah ada 6 mesin. Sama gubuk kan tadinya tempat kerjanya itu ikut di belakang gubuk Abah di tanah sekarang? orang. Ya sekarang memang masih di tanah orang, tapi udah bikin Sewa. sendiri. Oh, bikin sendiri. Terpisah, nggak ngikut di
orang tua lagi. Bu, kalau anak-anak Ibu perhatikan Bu sekolahnya gitu dari sini kan tentunya ya bisa untuk apa nanti ke depan gitu kan membawa keluarga gitu yang lebih baik. Yang terbesar umur berapa? Yang terbesar memang sudah menikah. Belum nikah. Yang kedua juga baru akan menikah. Yang ketiga pesantren di Pandeglang. Tapi ibu juga ngurus anak, ngurus keponakan yang terlantar gitu. Oh yang terlantar. 3 orang. Dan ikut bekerja menjahit? Enggak, masih kecil-kecil. Oh masih Pak. kecil-kecil. Kira sudah. Anak berarti nggak ada yang ngikutin jejak ibu gitu. Misalkan ibu ikut bantu jahit atau masarkan Ada gitu. itu yang Ada, pertama. Yang pertama laki-laki. Iya. Anak saya perempuan semua. Oh perempuan semua. Yang kedua juga diajarin cara produksi. Soalnya kan untuk siapa kalau bukan untuk anak. Iya. Ilmu. Iya. Bu, ini kan di luaran sana tentu banyak nih orang-orang yang kayak ibu yang merasakan manfaat dari program Jam Sos Ratu ini. Nah, harapan ibu terhadap pemerintah Bu, pemerintah Provinsi Banten, ibu sekarang sudah masuk kategori masyarakat prasejahtera. Tentunya bukan tidak lagi butuh duit dong Bu, tapi tentunya ibu sudah dianggap mampu menjadi masyarakat prasejahtera karena sudah punya pendapatan sendiri. Apa Bu harapan terhadap pemerintah provinsi, apakah program ini terus dipertahankan karena bagus bisa membantu masyarakat yang lain nih yang kayak ibu tadinya yang perlu kemudian bisa naiklah taraf hidupnya. Ada harapan terhadap pemerintah Bu? Iya, harapan saya sih saya udah lihat sendiri ya manfaat dari Jam Sos Ratu ini di teman-teman juga yang tadinya mau daftar sekolah nggak ada jadi punya gitu. Bagus ini. Bagus ya. Iya. Jam Sos Ratu, bahkan ke saya juga itu bagus amat gitu. Pengen seperti itu bagaimana. Jadi harapan ibu semoga ke depan program ini terus berkelanjutan karena manfaatnya sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, itu tadi kisah Ibu Nana Sofinah yang sangat merasakan betul bagaimana kebermanfaatan program Jam Sos Ratu ini. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Banten, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dapat mampu terus mempertahankan program ini demi peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio podcast Radar Banten. Atas waktunya, semoga Ibu sehat terus. Amin. Oke, saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.